Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, salam namo budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang dan selamat datang dalam acara sosialisasi dan pendidikan program kreativitas mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muria Lubis. Perkenalkan, saya Adinda Amelia Fitriani. Recording in progress. Saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, mengenai lagu dan juga psikologi. Bukan kita yang podo-podo di kelas. Betul kan sama? Disampaikan oleh beliau Bapak Muhammad Hasan, PSI MPSI. Materi yang kedua akan disampaikan oleh beliau Ibu Artis Mayurinia, Tugi, PSI MPSI, Psikologi. Dengan terakhir oleh saudara Saiful Niamujati. Materi yang kedua itu penutup. Baik, sebelum kita mulai, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Semoga acara pada siang hari ini dapat duduk dan bermanfaat manfaat yang masih apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Materi yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan jiwa psikologi. Mlebu kene. Indahnya negeriku, sejahtera bangsaku, turut membangun negeri dengan psikologi, wujudkan generasi berkarakter dan mandiri, bersama untuk meraih masa depan gemilang. Melangkah maju, terus ke depan. Psikologi UMK, kita di sini cerdaskan negeri untuk bumi pertiwi. Profesional dan bermoral, berbangsa berbudaya, kritis dan kreatif. Psikologi Universitas Muria Kudus. Menggali esensi, terus berkreasi, bersama membangun negeri dengan psikologi.
masa depan gemilang. Melangkah maju terus terdepan. Psikologi UMK, kita di sini cerdaskan negeri untuk bumi pertiwi. Profesional dan bermoral, berbangsa berbudaya, kritis dan kreatif. Psikologi Universitas Muria Kudus. Kami Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus. Cerdas dan santun, kebanggaan bersama. Terima kasih. Memasuki acara inti yaitu penyampaian materi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Guru Bapak Muhammad Hasan, PSI MTSI, yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Pada Bapak Muhammad Hasan, kami persilakan. Oke, terima kasih Mbak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya, Mas Mbak? Terlalu kencang atau terlalu pelan? Jelas Pak, jelas. Oke, Jelas. terima kasih. Selamat siang semuanya yang saya hormati Ibu Dekan dan Bapak Ibu dosen Fakultas Psikologi UMK yang saya cintai dan yang saya banggakan, Mas Mbak semuanya mahasiswa Fakultas Psikologi dari semester 1 sampai semester akhir gitu ya, yang masih join di kelas ini. Saya cek ini sudah join kurang lebih 127 dan saya berharap semakin banyak yang akan gabung karena ini salah satu kegiatan paling bergengsi untuk mahasiswa tidak hanya di UMK tapi di Indonesia. Jadi kegiatan ini harapannya nanti menjadi bekal Mas Mbak semuanya, khususnya mahasiswa semester 1, kalau mungkin kemarin di kegiatan PKKMB atau mungkin dari kegiatan yang lain itu didengung-dengungkan bahwa PKN ya. Kita itu 20 besar nasional. Apa sih PKN gitu ya? Nah, ini nanti harapannya materi dari saya, terus nanti ada sharing dari Bu Sifit dan Mas Niam bisa menjadi pengetahuan awal Mas Mbak semua. Nah, kegiatan ini bertajuk sosialisasi dan fasilitasi PKM Fakultas Psikologi UMK untuk tahun 2024. Loh, kok 2004 sudah sosialisasi sekarang, Pak? Gitu ya. Jadi memang kalau PKM itu ini untuk tahun depan, tapi di beberapa kampus sudah mulai gencar dan sudah mulai sejak sekarang. Oleh karenanya, Fakultas Psikologi UMK juga tidak mau kalah dalam menyelenggarakan kegiatan sosialisasi ini mulai sekarang. Dan ini padahal baru bulan November. PKM itu biasanya awal tahun sekitar Maret atau Mei. Tapi waktu yang cukup lama ini bisa kita siapkan dengan matang agar nantinya PKM khususnya di Fakultas Psikologi UMK seperti tahun 2023 gitu ya. Nah, di slide saya ini ada dua tampilan. Jadi program kreativitas mahasiswa kita nanti ada namanya kelas PKM. Nah, kelas PKM itu apa nanti akan saya jelaskan. Dan yang sebelah kanan itu ada cover pedoman PKM tahun 2023. Nah, itu yang nanti akan juga kita pakai sebagai pedoman kita selama membuat proposal kegiatan PKM pakai pedoman 2023. Loh, kenapa Pak? Nah, karena yang 2024 belum terbit ya. Jadi acuan kita pakai 2023. Kita buat dulu sesuai pedoman 2023. Nanti ketika ada pedoman 2024 kita sesuaikan. Sesuaikan itu artinya kalau ada perubahan ya kita rubah. Kalau tidak ada ya berarti tinggal kita lanjutkan. Gitu ya. Lanjut, Mbak. Operator, siapa ini? Minta tolong dibantu. Oke, terima kasih. Nah, ini adalah tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, Sustainable Development Goals. Ini yang dicanangkan tidak hanya di Indonesia tapi di dunia.
terkait keberlanjutan pembangunan itu ada 17 poin dan ini menjadi sumber masalah gitu ya. Jadi kalau kita lihat fenomena di masyarakat, setidaknya 17 ini mewadahi dan semuanya itu menjadi sumber masalah. Apa misalnya? Ekonomi, sosial, energi, masalah perubahan iklim, masalah di darat, di laut, dan lain sebagainya. Ekonomi itu misalnya kemiskinan, kelaparan, kesejahteraan hidup, dan lain sebagainya. Ini menjadi ide awal Mas Mbak semuanya untuk menyelesaikan masalah ini. Gitu ya. Apakah semuanya harus diselesaikan? Tentunya tidak. Tapi ambil salah satu. Satu saja itu sudah bisa menjadi fokus kalian untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Nah, misalnya masalah kemiskinan, nah kita fokus ke kemiskinan. Masalah perubahan iklim, nah kita fokus ke perubahan iklim. Masalah energi, bisa Pak, anak psikologi mau menyelesaikan masalah energi? Bisa, kita kolaborasi dengan teman-teman prodi lain, misalnya prodi teknik, prodi pertanian, ataupun yang lain. Jadi PKM ini tidak hanya dari fakultas atau prodi kita saja, kita juga bisa kolaborasi atau kerjasama dengan prodi yang lain, tetapi tetap yang masih di satu lingkup kampus kita, yaitu UMK. Tentunya kampus lain juga demikian. Lanjut, Mbak. Oke, tuh tampilannya agak berantakan ya. Semoga terbaca, setidaknya ini saya mau mempertegas kembali dan ini selalu saya sampaikan ketika saya sebagai YD3 menyampaikan materi terkait prestasi mahasiswa. Sekali lagi kita ada muara atau tujuan yang jelas. Jadi kalau bisa jangan melenceng ke kanan dan ke kiri, tapi jelas tujuan kita. Ada beberapa bidang yaitu ilmiah, KWU itu kewirausahaan, seni budaya. Lanjut, Mbak. Ada olahraga, Ormawa itu untuk organisasi, sama bidang yang lain, tapi tetap muaranya di 5 bidang tadi. Sebelumnya, Mbak, kembali. Nah, di antara semua kompetisi, yang paling bergengsi, paling prestisius, yang paling dibangga-banggakan di kampus dan mahasiswa seluruh Indonesia itu adalah PKM. Nah, makanya PKM ini menjadi suatu hal yang penting untuk kita siapkan dengan matang. Dan muaranya itu ada PIMNAS. PIMNAS itu Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Semua pemenang-pemenang PKM se-Indonesia yang lolos didanai nanti akan bermuaranya di PIMNAS. Sekedar bocoran, jadi kampus itu di Indonesia atau perguruan tinggi itu ada sekitar 4.300. Ya. Untuk program PKM itu yang mengajukan proposal itu ada sekitar 30 ribuan dari seluruh Indonesia. Dan itu sudah diseleksi dari tingkat fakultas, kalau ada yang prodi itu dari tingkat prodi, fakultas, univ, itu yang lolos ke nasional itu sekitar 30 ribuan. Dan yang lolos didanai atau yang tengah itu, PKM itu hanya 5.000 tahun 2023. Dan yang lolos PIMNAS itu hanya 500. Artinya penyaringannya sangat ketat dan itu berjalan hampir kurang lebih 1 tahun. Ya. Untuk KWU itu ada juga, ini tapi di psikologi tahun ini tidak ada yang lolos, itu setiap tahun. Untuk yang seni budaya itu kalau yang tertarik kesenian itu ada tapi di tahun genap. Ini itu 2024, berarti tahun ini itu ada Peksiminas. Next, Mbak. Kalau yang olahraga itu tahun ganjil. Nah, ini yang tingkat nasional itu diselenggarakan 2 tahun sekali. Berarti kalau Pomnas itu ada lagi 2025. Harus menunggu 2 tahun sekali. Beda dengan PIMNAS, beda dengan KMI Expo, termasuk juga PPK Ormawa. Itu setiap tahun ada. Jadi kalau mau yang tiap tahun saya bisa menang apa, Pak? Ya, PKM, terus PPK Ormawa sama KMI. Nah, itu yang bisa jadi target kalian
di setiap tahun kalau mau menang. Next. Nah, ini yang mungkin tampilan yang sudah sering kalian lihat, UMK dari 4.300 sekian perguruan tinggi itu masuk 20 besar. Jadi UMK tahun ini lolos 58 proposal. Bahkan UNES saja itu di bawah kita yang di urutan 20. Next. Nah, di psikologi, nah ini saya bicara psikologi, ini rekapitulasi tahun 2023 terkait PKM, PPK Ormawa, dan P2MW, kita nomor 2. Jadi termasuk 3 besar dan kemarin dapat penghargaan dari Pak Rektor. Nah, dari 3 besar ini terdapat 54 mahasiswa Fakultas Psikologi UMK. Nah, ini siapa saja nanti bisa kita cek, kita cari tahu, dan harusnya ini untuk adik-adik, khususnya yang semester 1, carilah 58 mahasiswa ini, gitu ya. Dan ini ada di sekitar saya yang sekarang sedang ketawa ketiwi di studio, ini yang kemarin lolos juga PPK Ormawa, PKM, baik sebagai ketua maupun anggota. Harapan saya, maksud saya adalah nanti yang adik-adik tingkat, pengen saya tahun 2024 kalian juga masuk bagian dari ini, dan kalau bisa kita bisa menyalip posisi dari mahasiswa manajemen gitu ya. Oke, next. Nah, ini sekali lagi UMK tidak henti-hentinya berprestasi, fokus di PKM. Ini kita juga mendapatkan PKM Award. Baru aja kemarin belum ada 1 bulan Pak Rektor menerima penghargaan sebagai kampus dengan klaster ketiga penerima tim terbanyak, yaitu 58 tim tadi yang saya sampaikan. Dan ada juga dari mahasiswa dosen UMK, sayangnya tahun ini belum dari psikologi, tapi dari dosen PEMAT, ini Bu Sawitri, meloloskan 8 tim. Dari 58, 8 tim itu bimbingannya Bu Sawitri. Tapi jangan kecil hati, yang dari psikologi ini juga cukup banyak. Kemarin ada Bu Nugi, itu meloloskan 5 tim. Jadi kita cukup berbangga dengan ini. Moga-moga tahun depan tidak hanya mahasiswanya yang berprestasi, tapi juga dosennya. Amin, gitu ya. Next. Nah, PKM itu apa sih? Nah, ini yang dari tadi kalian tunggu. Pak Hasan, yang penting PKM itu apa gitu ya. Terus saya harus ngapain dan setelah ini harus kemana gitu ya. PKM ini adalah salah satu upaya menumbuhkan, mewadahi, dan mewujudkan ide kreatif serta inovasi mahasiswa. Dosen punya wadahnya sendiri, Mas Mbak, jangan khawatir. Mahasiswa fokus ke PKM, kan gitu ya. Lewat mana Pak jalurnya? Next. Lanjut. Lanjut, Mbak. Oke. Nah, dan yang penting lagi adalah enaknya sekarang di kurikulum Merdeka Belajar, kalian berprestasi, didanai atau dibiayai, difasilitasi semuanya, dan kalian sambil beraktivitas, entah penelitian, pengabdian, usaha, dan lain sebagainya, itu bisa dikonversi ke mata kuliah. Ya, bisa sampai bahkan sampai 10 SKS, 6 sampai 10 SKS kalau lolos timnas. Kalau lolos didanai bisa 3 sampai 5 SKS. Bisa dikatakan 3 sampai 5 itu ya 2 mata kuliah. Kalau 10 SKS berarti sekitar 4 ya, kurang lebih 4 mata kuliah. Selain itu tergantung skema. Jadi nanti ada skemanya masing-masing, silahkan kalian tentukan. Yang senang jualan nanti bisa K, kewirausahaan, yang senang penelitian bisa ke riset, yang senang pengabdian bisa ke PM, dan lain sebagainya. Itu bisa dikonversi ke KKN. Berarti kalau kalian lolos timnas misalnya di skema pengabdian, itu kalian tidak perlu KKN. Nah, itu ya. Terus di UMK kan juga ada KW bahasa, KW kewirausahaan, ada KW gitu ya. Kalau lolos kewirausahaan, kalian bisa dikonversi ke SKS mata kuliah plus tidak ikut KW, ya gitu ya. Padahal KW itu kan juga nanti bayar lagi. Kalau lolos ini lolos.
Jadi tidak perlu mengikuti dan dapat sertifikat. Termasuk mata kuliah, next, Mbak. Mata kuliah juga sama. Kalian lolos, nanti dikonversi, kalian tidak perlu buat tugas UTS dan UAS. Nilainya A, gitu ya. Ini contohnya kemarin bimbingan saya ada Mas Ferry itu, dia lolos kewirausahaan, dia konversi ke KW, terus mata kuliahnya psikologi konsumen, tidak perlu kuliah, tidak perlu buat tugas UTS UAS, tapi nilainya A untuk mata kuliah itu. Tentunya itu privilege yang cukup menggiurkan untuk mahasiswa, tapi kalau saran saya tetap ikut kuliah. Ya, artinya kita dapat ilmunya, tapi tidak wajib. Nah, makanya ini bisa dimaksimalkan. Next. Nah, yang bisa ikut siapa? Yang bisa ikut adalah mahasiswa D3, D4, atau S1 di seluruh Indonesia. Berarti termasuk kalian ini adalah mahasiswa S1, berarti bisa ikut PKN. Next. Lanjut, Mbak. Nah, skemanya ini, Mas Mbak. Jadi skemanya itu ada dua, ada yang pendanaan, ada yang insentif. Yang pendanaan itu ada 8 bidang, yang insentif itu ada 2. REK, sebentar sebelumnya. REK, PM, AI, dan lain sebagainya itu apa sih? Nanti ada pedomannya. Jadi minta tolong juga jangan hanya sekedar buat, tapi bacalah pedoman. Jangan sampai salah pedoman dan salah skema. Kalau kalian minatnya di kewirausahaan, ya fokusnya ke PKMK. Kalau fokusnya ke riset, ya baca yang riset sosial humaniora. Yang seneng dengan gagasan futuristik, itu pakainya GFT. Jadi begini, kalau yang pendanaan, itu kalian buat proposal. Proposal itu berisi bab 1, 2, 3. Hanya 10 lembar, Mas Mbak. Lebih dari 10 boleh, Pak? Nggak boleh. Kan saya seneng Pak menambahi, nggak boleh gitu ya. Terus itu proposalnya hanya 10 lembar maksimal ya Mbak. Jadi nggak banyak, hanya 10 lembar tanpa cover. Waduh Pak, saya pengen tak kasih cover nanti biar juri atau reviewernya seneng dengan kelompok saya. Tidak perlu. Kamu kasih cover, nggak lolos. Kamu lebih dari 10 lembar, tidak lolos. Maka dari itu taatilah pedoman. Taatilah administrasi. Kalau spasinya mintanya 115, ya 115, jangan 1,5, jangan double, apalagi 1. Nah, ini yang perlu diperhatikan di PKN. Itu strict, itu harus ditaati. Kalian nggak taati lewat. Walaupun idenya bagus, lewat. Nah, gitu ya. Jadi yang pendanaan kalau lolos itu kalian melaksanakan, jadi kalian didanai sesuai skemanya dan kalian melaksanakan, melaporkan dan seterusnya. Kalau insentif itu kalian hanya mengajukan ide kalian, kalau lolos langsung dapat uang tanpa melaksanakan. Wah, enak Pak yang insentif. Enak, tetapi itu adalah hasil penelitian atau hasil yang sudah dilakukan. Berarti sama saja. Misalnya begini, kalau kalian lolos RSH, itu kan kalian melaksanakan penelitian. Itu bisa, itu yang sebelah kanan nomor 2 itu, PKN RSH, Riset Sosial Humaniora. Kalian lolos tahun 2024, kalian melakukan penelitian, gitu ya. Tahun 2025, kalian ajukan lagi di PKMAI, itu juga bisa. Berarti saya bisa hat-trick Pak, gitu ya. 1 tahun ini lolos, tahun depan diajukan AI lolos lagi. Itu juga bisa. Nah, makanya peluangnya kalian sebenarnya kalau di kampus 4 tahun, kalian bisa loh tahun 2023 prestasi, 24 prestasi, 25, 26. Nah, itu bisa tidak hanya hat-trick, tapi quarter ya apa Mbak? Kalau 4 kali itu apa? Jadi 4 kali menang selama kuliah bertahun mencetak prestasi itu sangat mungkin hanya dengan lewat PKN. Apalagi tambah dengan kompetisi yang lain. Next. Nah, ini Mas Mbak,
bisa diperhatikan. Nanti ada link juga pedoman yang bisa kalian baca. Ini saya capture dari salah satu halaman. Jadi tadi ada 10 skema, 8 bidang untuk pendanaan dan 2 insentif. Ini sudah ada peruntukannya. Jadi ini adalah kelompok, sekali lagi, jadi bukan individu, tapi kelompok. Kelompok berapa orang, Pak? Minimal 3 sampai maksimal 5 orang. Oke. Dan dananya itu dari 6 juta sampai 10 juta. Nah, ini sesuai bidangnya, dan itu kalian lihat di kriteria keilmuan, ada yang harus sesuai kriteria. Misalnya ini bidangnya psikologi, berarti harus dari mahasiswa psikologi. Kalau temanya tentang teknik, berarti harus dari mahasiswa teknik. Walaupun nanti anggotanya bisa lintas prodi. Yang pertama. Yang kedua, selain jumlah dana yang bisa diajukan, juga harus beda angkatan. Nah, ini menarik nih. Jadi Mas Mbak semuanya harus dipaksa kerjasama kolaborasi dengan kakak tingkat atau adik tingkat. Dan beda prodi. Misalnya 5 orang gitu ya. 3 orang dari psikologi, satunya dari manajemen, satunya dari hukum. Nah, itu juga bisa. Atau Pak, saya hanya 3 orang. Oke, nggak apa-apa 3 orang. 2 dari psikologi, 1 dari mana. Gitu. Termasuk kalian jadi anggota di luar prodi kita juga boleh. Pendampingnya dari luar psikologi juga boleh, Mas Mbak. Nah, ini jadi sangat luas sekali, sangat bisa kalian berkreasi. Ideku tentang Android, Pak. Ya nggak apa-apa, nanti pendampingnya ambil dari sistem informasi atau dari teknik industri. Boleh, Pak? Boleh, gitu ya. Kalau bisa dimaksimalkan di psikologi. Tapi kalau mau keluar juga tidak apa-apa. Tapi kita sarankan memaksimalkan yang ada di internal dulu atau fakultas psikologi dulu. Next. Ini lanjutan, ini juga ada GFK. VGK itu video, Mbak. Jadi video dokumenter. Nah, yang seneng shooting-shooting ini bisa ambil yang VGK. Yang GFT itu inovasi kalau saya menyebutkan inovasi yang gila gitu ya. Gila itu apa? Misalnya, Pak, saya mau buat lift ke bulan gitu. Bisa nggak? Ya bisa kalau kita punya ilmu gitu. Nah, itu bisa di GFT. Atau saya mau ini, Pak, alat transportasi bisa terbang, bisa menyelam, nah, gitu ya. Itu di GFT. Ya, tapi kalau AI ini yang riset ilmiah. Mas Mbak, sekali lagi saya tekankan, kita pedomannya pakai yang 2023 terlebih dahulu. Kenapa saya bicara begitu? Karena di tahun-tahun sebelumnya itu ada perubahan. Saya ambil contoh. Pendanaan tahun 2023 itu hanya 5-7 juta. Tapi 2023 ini 6-10 juta. Jumlah anggota di beberapa tahun sebelumnya itu ada yang 3-5, tapi beberapa skema itu hanya ada yang maksimal 3 orang saja. Oleh karenanya tadi saya sampaikan, kita acuannya pakai 2023 dulu. Nanti kalau ada perubahan kita sesuaikan. Gitu ya. Next. Oh ya, sebelumnya kembali Mbak, maaf. Kalau tadi yang pendanaan itu 6-10 juta, kalau yang insentif itu 2,5 juta. Ya, jadi kalau kalian mengirim lolos atau layak itu langsung dapat 2,5 juta tanpa ngapa-ngapain. Jadi langsung dapat 2.500.000 gitu. Tapi kalau yang pendanaan kalian beda-beda, nanti ada yang dibiayai 6 juta, 7 juta, 9 juta. Kalian melaksanakan sesuai proposal yang kalian ajukan. Lanjut. Next, Mbak. Nah, ini sekali lagi PKN itu tujuannya adalah mahasiswa agar menjadi pribadi yang tahu dan taat aturan. Jadi tidak sekedar tahu tapi taat aturan. Aturan itu apa? Administrasi, termasuk keuangan. Keuangan nanti diatur, misalnya bahan habis pakai itu sekian persen, untuk transportasi sekian persen. Itu harus ditaati. Sekalian nggak taat, gagal. Nah gitu ya. Yang paling penting juga adalah
kreatif dan inovatif. Idenya itu gila-gila semua, Mas Mbak. Gila itu dalam arti yang ini ya, istilah saya mengistilahkan gila adalah kadang kita nggak terbayangkan, ternyata kok mahasiswa-mahasiswa kita itu punya ide yang luar biasa, tapi tetap ilmiah. Jadi bukan hanya saya mau buat tadi lift ke bulan, tapi tidak tahu wis piye caranya, bukan. Saya punya ide itu, tapi saya tahu ilmunya. Nah itu yang penting. Jadi tidak hanya termasuk usaha ya, saya tidak hanya jualan nasi kucing gitu ya. Nasi kucing kalau lulusan SMA, SD pun bisa gitu ya. Tapi jualan nasi kucing yang bagaimana sih yang itu khasnya mahasiswa itu di PKN. Yang terakhir objektif, kooperatif dalam membangun keragaman intelektual. Nah ini khasnya mahasiswa, jadi harus ada teorinya, harus ada literaturnya dari buku atau jurnal ataupun yang lain sebagai supporting dari ide yang kalian gagas. Next. Nah, ini beberapa contoh. Ini adalah prestasi kakak-kakak kalian dari 2019 sampai 2002. Pendanaannya juga beda-beda, dari 5 juta, 9 juta, dan seterusnya. Skemanya juga beda-beda, ada namanya juga ganti-ganti, Mbak. Kalau dulu PSH itu penelitian sosial humaniora, sekarang jadi riset sosial humaniora. Dulu tahun 2020 itu ada PKMM, itu pengabdian masyarakat, sekarang menjadi PKMPM. Nah, makanya tadi saya bilang PKM itu dinamis. Tapi kita tetap bisa mensiasati untuk mencapai itu. Next. Nah, ini ada Evira itu nomor 6, coba kalian lihat. Ini termasuk lolos 2 kali, tahun 2021 sebelumnya Mbak, slide sebelumnya, dan tahun 2020. Jadi Evira ini termasuk jagoannya psikologi gitu ya. Dan tahun 2020 ini lolos Timnas, walaupun dananya hanya 5 juta. Dan karena kemarin kalau kalian ingat tahun 2020, 2019 sampai 2021 itu eranya COVID, kemarin itu full online, gitu ya. Kalau sekarang sudah mulai offline dan online, dan mungkin tahun berikutnya bisa jadi full offline. Nah, makanya berubah-ubah itu karena menyesuaikan situasi dan kondisi. Next. Next. Nah, ini saya cerita dan tidak sombong, dan ini bukti bahwa Fakultas Psikologi mampu. Di tahun 2023 dari 58 tadi yang lolos, psikologi itu ada 12. Ya. Ya. Ini luar biasa, dan kalau kita lihat, ini saya bacakan beberapa judul. Ini kalian bisa lihat bersama di slide. Itu ada skemanya, RSH, PM, dan lain sebagainya. Itu skemanya, terus judulnya, dosen pendampingnya siapa, ketuanya siapa, anggotanya siapa, NIM-nya siapa, itu terrekod semua. Kalian bisa cari orangnya semua. Ini kan masih kuliah semua nih. Dosennya juga masih ada. Kalian lihat judulnya ini, coba kita baca. Intervensi mindfulness terapi dalam peningkatan subjective well-being remaja yang memiliki ibu dengan gangguan jiwa. Dari judulnya itu sudah kelihatan. Kalau ini penelitian berarti meneliti tentang subjective well-being, terus terapi mindfulness pada remaja, tapi yang fokus ibu dengan gangguan jiwa. Jadi neliti tapi tidak sekedar neliti, ada teorinya, ada metodenya, yang diteliti siapa jelas, dan manfaatnya apa. Terus ini juga ada studi fenomenologi, ini penelitian kualitatif, subjective well-being, lansia, jamiah kematian. Nah ini di Bandung Rejo, ini di daerah Jepara kalau tidak salah, itu ada jamiah kematian. Itu adalah eyang-eyang atau mbah-mbah kita yang punya jamiah terkait persiapan menuju kematian. Nah ini menarik diteliti. Next, ini yang RSH, ini ada K. Nah ini kebetulan anak saya. Ini coba kita perhatikan judulnya. Kita harus peka terhadap masalah sosial yang ada di sekitar kita.
terkait SDGs yang tadi saya sampaikan di awal. Misalnya ini, timnya Devi ini, Mutiara, dia memanfaatkan limbah tetes tebu menjadi produk waxing tetes bernilai ekonomis sebagai upaya pemberdayaan petani tebu di Pati. Nah, jadi idenya itu jelas ya, dari limbah tetes tebu jadi waxing, tujuannya apa? Untuk memberdayakan petani tebu di Pati sehingga mereka lebih sejahtera secara ekonomi. Ada juga next, ini saya bacakan punyanya Bu Sifit. Nah, ini ada Bu Sifit sebelah saya. Ini K juga, dia judulnya panjang banget ini ya. Modernisasi lampu cemprong Cananga odorata dengan healing light dengan pemanfaatan limbah kayu dan lilin aromaterapi berbahan dasar kedelai upaya meredakan stres. Nah, ini khasnya psikologi. Ini lampu apa namanya, Mbak? Lampu tidur ya, lampu tidur tamaran tapi dia ada aromaterapi sehingga kalau tidur itu pules dan bisa ngorok gitu ya. Nah, ini inovasinya. Termasuk lagi ini punyanya Bu Nugi sebelahnya, membuat minyak rambut dari biji asam dan ekstrak seledri guna meningkatkan nilai ekonomis limbah jamu di Desa Jepat Lor ini Pati ya. Nah, di Pati juga. Butinon juga punya ini apa? War fandom. Nah, ini yang lagi booming tentang K-pop. War fandom, regulasi emosi pada perilaku fanatisme penggemar K-pop generasi 4 dan generasi 5. Ini Gen Z ya. Itu bisa kalian manfaatkan. Ada produk, ada penelitian, ada PN. PN ini pengabdian. Kalian punya teori psikologi, kalian aplikasikan kepada masyarakat. Misalnya contohnya ini Bu Nugi, misi nurture good karakter dengan pendekatan gamifikasi dan psikobehavioristik untuk menanamkan budi pekerti pada anak sekolah dasar. Loh, kok bisa sedetail itu, Pak? Ya, kan kalian dibimbing. Gitu. Jadi jangan khawatir kalau punya ide, pokoknya ide gila dulu aja kalian tulis, nanti kita bimbing. Jangan khawatir ya. Dan nanti kita carikan tim. Cari sendiri boleh. Dan kalau lebih baik memang mencari sendiri. Karena PKM itu yang paling penting adalah chemistry. Jadi saya tidak memaksakan kalian harus ikut saya, Bu Sifit, Bu Tinan, atau siapa. Tapi kalian bebas memilih. Ya, kelompoknya juga kalian cari sendiri. Agar nanti jalannya itu enak. Kalau punya satu visi misi, nanti jalannya enak. Daripada, wes Pak Hasan, saya punya ide. Tolong cariin dong Pak timnya, tak carikan gitu ya. Setelah saya carikan ternyata, aduh Pak kok si A susah ya Pak diajak rapat, diajak kumpul dan lain sebagainya. Maka lebih baik cari besti-besti atau circle-circle kalian ketika waktu SMA dan sekarang kuliah di UMK. Ayo dong gabung, aku duwe ide, kita buat kelompok, kita kerjakan bareng. Dan nanti dibimbing dengan dosen pembimbing. Next. Nah, ini contoh 12 mahasiswa psikologi, ada juga yang pembimbingnya itu dari luar. Ini misalnya punyanya Sulistia ini ya, yang PN. Ini pembimbingnya adalah Bu Sawitri. Bu Sawitri yang tadi dapat penghargaan mendampingi 8 tim. Nah, itu bisa jadi kita dari Fakultas Psikologi, tapi pembimbingnya dari pendidikan matematika. Bisa, Pak? Bisa, karena menyesuaikan dengan tema dan seterusnya. Ini kan pendampingannya tentang number operation scale for div berbasis keunggulan lokal melalui program Smart Community di Forum Komunitas Disabilitas Kudus. Karena temanya tentang matematika, makanya pendampingnya ambilnya dari dosen tema. Nah gitu Mbak. Jadi kalau idenya terkait IT, ya, lebih baik juga dari dosen IT. Tapi dengan psikologi boleh Pak? Ya boleh aja, nggak masalah. Next. Nah ini yang kita sekali lagi berbangga
Kalau tadi 58 lolos UMK, 12 dari psikologi, dan timnas alhamdulillah tahun 2023 ini dari psikologi lolos 1. Ya, gitu ya. Dan nanti tanggal 25 kita akan berangkat ke Universitas Padjadjaran, Bandung. Nah, ini kita seminggu di sana dikumpulkan yang tadi saya sampaikan 500 mahasiswa berprestasi seluruh Indonesia akan kumpul di situ. Dibiayai, nginep di hotel, makan di restoran, kan gitu ya. Nah, pengen nggak? Kalau nggak pengen ya kebangetan kan gitu ya. Nah, ini yang besok kita berangkat termasuk yang PTK Ormawa itu juga nanti tanggal 7 Desember ke Universitas Jember. Nah, ini pindah-pindah Mas Mbak. Jadi kalau nanti Timnas ini tahun ini di Padjadjaran, besok kemana kita nggak tahu. Pomnas juga sama. Pomnas kemarin itu di Sumatera. Nah, nanti berarti ada kesempatan juga keliling Indonesia dengan Timnas, Pomnas, Peksiminas, Abdidaya, KNI Expo, dan lain sebagainya. Nah, kita fokus ke PKN dulu. Ini yang Timnas. Kita psikologi ada. Kalau terakhir kemarin Mbak Evira itu tahun 2020. Berarti kita jeda 21, 22, 2 tahun kita nggak lolos Timnas. Ini lolos Timnas lagi. 2024 ya harusnya kalian kan gitu ya. Harusnya 2004 siapa Pak? Ya saya kan gitu ya. Saya nanti yang akan berangkat. Nggak tahu nanti di Padjadjaran, UGM atau mungkin Universitas Cendrawasih di Papua. Ya siapa tahu kita akan jalan-jalan ke Papua. Next. Nah, ini beberapa dokumentasi kegiatannya yang sudah dilakukan kakak kalian. Next. Ini ada ikut Car Free Day. Ini yang PM, ini ketemu dengan komunitas disabilitas. Jadi kalian tidak hanya kuliah di kelas gitu ya, tapi kalian juga ke lapangan. Kalau kewirausahaan ya kalian jualan betul-betul. Harus koordinasi dengan mitra. Mitra itu siapa? Bisa sekolah, bisa yayasan, bisa LSM, dan lain sebagainya. Termasuk kemarin bimbingannya Bu Tinon itu wawancara di lapas. Nah, itu masuk lapas, Mbak. Jadi wawancara dengan narapidana, lapas Kudus, lapas Pati, lapas mana ini Semarang gitu ya. Jadi pengalaman kalian tidak hanya di kelas, tapi pasti plus-plus kalau yang lolos PKM. Akan berbeda dengan teman-teman kalian yang hanya IPK-nya 4.0, tapi di dalam kelas. Gitu. Saya lebih appreciate yang IPK-nya mungkin 3,5, 3,7, tapi pengalamannya luas, prestasinya banyak daripada yang 4.0, tapi zong secara soft skill. Next. Nah, ini saya mau fokus ke sini, jadi waktunya biar singkat, padat, dan efektif. Di psikologi, kita akan melaksanakan fasilitasi berupa kelas PKM. Nah, ini ojo dibanding-banding gitu ya. Maksud saya, kita UMK akan berbeda dengan kampus yang lain terkait PKM tentunya. Mungkin ada yang detik ini sudah bergerak, ada yang sampai detik ini belum ngapa-ngapain, itu juga ada. Termasuk di UMK, saya tidak mau menyindir prodi A, fakultas A, dan seterusnya. Tentunya mereka punya gaya masing-masing. Di psikologi kenapa sekarang mulai Pak? Karena kita mau persiapannya mulai dari sekarang. Ya gitu. Coba saja nanti tanya mungkin dengan PGSD, teknik, ekonomi, atau pertanian. Loh kok belum ada apa-apa? Ya nggak masalah. Kita fokus ke sini. Gitu. Nanti, jadi begini Mas Mbak. Di UMK nanti juga ada fasilitasi. Mereka nanti juga ada aplikasi untuk mengunduh proposal dan seterusnya. Tapi ini kita mulai start lebih awal. Kalau mau menang ya kita persiapannya lebih awal. Makanya di psikologi ada namanya kelas PKN. Harapannya kalau digambarkan, kalau kita tidak fasilitasi, mungkin kalian bisa mengerjakan sendiri tanpa harus difasilitasi, tapi akan lama ketemunya. Cara nulis piye, menemukan ide piye, cara ngumpul ke kelompok piye gitu ya. Dan dengan fasilitasi ini harapannya seperti gambar yang ada di kanan kalian di PowerPoint, lebih dapat mudah melaksanakan atau membuat proposal PKN.
Ya, dengan cara apa? Next. Nah, kita akan melaksanakan dengan rencana setidaknya ada 8 rencana yang akan kita laksanakan bersama. Hari ini tanggal 14, jadi tahap pertama kita adalah sosialisasi. Gitu ya. Terus bagaimana Pak? Yang harus saya kerjakan setelah ini? Daftar. Nah, kuncinya hanya itu. Daftar Pak. Aku belum punya ide. Daftar dulu. Nah, gitu ya. Nanti akan kita fasilitasi. Akan kita dampingi. Kapan Pak? Tahap 2. Ya, berarti nanti ada pendampingan 1, rencana kita tanggal 25 sampai 8 November. Pokoknya daftar dulu, nanti akan kita informasikan lebih lanjut. Kapan Pak? Segera. Linknya Pak? Sabar gitu ya. Nanti akan saya share linknya. Jadi kita ada 2 minggu sekali ketemu dengan fasilitator. Wah, apa meneh kita? Ada nanti saya jelaskan fasilitator. Terus ada pendampingan kedua. Jadi nanti setelah kalian punya ide, punya judul, terus kita perkuat dengan latar belakang di pendampingan 2, nanti kita ada workshop. Oh, jadi setelah kita sosialisasi, oke, saya lanjutkan. Setelah kita sosialisasi, kita dampingi pendampingan pertama, pendampingan kedua itu sampai Desember, Mbak. Jadi ini panjang, jangan dibayangkan langsung selesai gitu, enggak. Makanya persiapan kita matang. Sampai selesai itu Februari. Nah, kembali ke pendampingan 2, kita kasih workshop. Nah, workshop ini untuk memantangkan nanti terkait rencana anggaran, idenya. Jadi judul itu jangan dibayangkan seperti tadi yang sudah lolos ya. Yang sudah lolos itu sudah dapat pendampingan, sudah dapat workshop, sudah dapat monitoring, Mbak. Jadi kalau ide awal bisa jadi ya hanya sederhana gitu. Nggak apa-apa. Bahkan yang belum punya ide pun daftar dulu gitu. Biar kita nanti dampingi. Ya, nanti kalau sudah bagus nanti bisa jadi judulnya seperti kakak-kakak kalian yang tadi lolos didanai dan lolos PIMNA. Gitu ya. Jadi nanti ada workshop pendampingan 3, pendampingan 4, dan kita monitoring sampai nanti kalian submit proposal ke Dikti. Itu kapan? Kemungkinan bulan Maret atau Mei. Dan kita pantau nanti sampai Februari, sampai nanti terupload bulan Mei. Ya, tenang, jadi kita akan dampingi dari 0 sampai kalian nanti menjadi seseorang atau menjadi sesuatu. Atau menjadi, kalau kemarin saya di PKKMB itu menjadi kupu-kupu sebenarnya. Jadi dari ulat menjadi kepompong, jadi kupu-kupu. Jadi bukan kupu-kupu yang kuliah pulang gitu ya. Next. Nah, prosedurnya ini saya mau memperjelas, nanti kalau tidak paham mohon bisa ditanyakan. Jadi kita nanti prosedurnya adalah mahasiswa mendaftar sesuai minatnya. Minatnya itu tadi ada kewirausahaan, ada penelitian, pengabdian, ada yang lain, tetapi biasanya di psikologi fokusnya ketiga itu. Yang lain boleh Pak? Boleh gitu ya. Tapi selama ini yang fokus kita ketiga tadi. Nah, terus kalian memilih dosen pendamping. Ini bebas. Selama ini kalian nyaman dengan siapa, kalian pilih sebagai yang nomor 1. Terus ada pilihan kedua siapa. Misalnya pilihan pertama Bu Sifit, ya tulis Bu Sifit. Kedua kok saya Pak Hasan lah, nanti kalau Bu Sifit misalnya sibuk atau nggak bisa, ya baru Pak Hasan. Atau misalnya saya ambil contoh Pak Ridwan, Bu Wiwi itu kan sedang S3. Kalian boleh tulis. Tapi kalau Pak Ridwan kalian temui, Pak, saya didampingi. Sebenarnya beliau saya yakin mau gitu ya. Cuma mungkin karena, waduh saya lagi repot studi, mungkin yang lain dulu. Nah, pilihan kedua itu yang nanti coba kita arahkan. Makanya pilihnya 2 pendamping. Gitu ya. Terus, mahasiswa melakukan bimbingan dengan dosen pendamping. Nah, pendamping dengan fasilitator itu beda, Mbak. Jadi kita ada kelas PKM, pendamping itu nanti yang akan mendampingi kalian untuk PKM ketika lolos didanai. Termasuk kalian boleh milih dari luar prodi, itu juga boleh. Saya pengen Bu Safitri tadi misalnya. Ya kalian pilih Bu Safitri, itu sebagai pendamping.
Tapi untuk kelas PKM itu nanti ada fasilitator. Ya, jadi kalian nanti yang tadi dari ini bulan apa? November ya, Pak. November sampai Februari itu masuk kelas PKM akan ada dosen fasilitator dibantu asisten. Nah, itu ada keterangannya. Jadi dosen pendamping adalah dosen yang akan mendampingi kalian kalau PKM ini lolos. Bisa dari psikologi, bisa luar psikologi. Kalau kelas PKM ini adalah strategi dari Fakultas Psikologi untuk mendampingi kalian untuk memfasilitasi program PKM. Oke. Terus ada fasilitator. Ini adalah dosen yang memfasilitasi kalian dalam menyusun proposal sampai submit di kelas PKM. Siapa saja nanti akan saya sampaikan. Terus jangan takut juga, nanti juga ada mahasiswa yang mendampingi. Ini sudah kita pilih, nanti akan saya sampaikan. Next. Mas Mbak semuanya, kalau di psikologi kita ada setidaknya 6 bidang. Kalau kalian masih bingung, apalagi yang semester 1 ya, saya tertarik di klinis, Pak. Nah, kalian juga bisa atau kami arahkan sesuai bidangnya. Misalnya klinis ini ada Bu Fajar, Bu Tinon, Bu Wiwi, sama Bu Ruth. Lebih baiknya seperti itu. Yang lain boleh Pak. Cuma kita arahkan untuk mempermudah teman-teman. Saya minatnya di Pio, ya bisa dengan Bu Lugi, Bu Ira, Bu Dini, Bu Ruth, misalnya begitu. Bidang sosial bisa dengan saya, Pak Wijanarko, atau Pak Fakir. Ini hanya untuk clue saja agar mempermudah kalian. Dan tentunya harus dibangun chemistry lagi kalau kalian serius. Ya, next. Ini Mas Mbak yang tadi saya sampaikan, jadi ada fasilitator dan asisten. Fasilitator kita ada 8 dosen. Kenapa 8 Pak? Memang kita pilih adalah dosen-dosen muda, ya. Bukan bermaksud untuk diskriminasi senior junior, tapi beliau-beliau yang senior itu sudah terlalu sibuk, makanya kita fokuskan untuk dosen-dosen yang muda untuk mendampingi kalian dari November sampai entah nanti Maret atau Mei itu. Ya, itu ada 8 dosen ini dan didampingi oleh kakak-kakak kalian. Ada Gusnia, Karina, Fabila, dan seterusnya. Nah, ini sudah saya plotkan. Nah, nanti saya dengan Gusnia, Bu Sifit dengan Karina, Bu Olive dengan Umay Matul, dan seterusnya. Gitu ya. Next. Gimana Pak? Wes pokoknya ini loh sudah ada linknya. Pokoknya daftar dan jangan khawatir nanti poster-poster ini akan saya posting di grup di sosial media Fakultas Psikologi dan nanti saya minta bantu UKMF Tabula Rasa untuk share di grup angkatan ya biar nanti bisa diakses. Iya Pak, daftar dulu. Jadi yang paling atas itu ada pendaftaran kelas PKM, kalian klik daftar. Pedomannya kalian klik sudah ada linknya, kalian baca. Contohnya Pak, saya kasih semuanya yang 12 lolos itu, tak kasih proposalnya. Terus bisa tak konversi kemana Pak ini Pak? KKN atau apa? Ada panduan rekognisi, itu juga bisa kalian baca untuk, oh kalau saya ikut PM itu nanti tidak perlu KKN. Kalau saya lolos PKMK itu nanti saya bisa bebas ikut KWU kewirausahaan dan seterusnya. Next. Itu Mas Mbak, terima kasih. Hanya satu kata, let's do it dan mari kita join bersama untuk mensukseskan PKM tahun 2024 khususnya di Fakultas Psikologi UMK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Anton atas penyampaian materinya. Sekarang waktunya sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya bisa menulis di kolom komentar atau bisa langsung panggil. Silakan Mas Mbak, terlalu tepat atau bagaimana penyampaian saya?
Oke, belum ada ya. Kalau belum ada nggak apa-apa, langsung next aja Mbak. Nanti biar waktunya efektif. Nanti di akhir kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan. Jadi sekarang selanjutnya materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Oke, terima kasih Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Tadi itu adalah pembukaan dari Pak Kasan, penjelasan mengenai apa sih itu PKM secara garis keseluruhan ya. Nah, di sini kebetulan saya diundang untuk katakanlah, kalau menurut saya sih berbagi cerita ya, pengalaman tentang PKMK tahun ini, pelaksanaannya itu seperti apa, mulai dari persiapan dulu mungkin kita bahas. Persiapan, pelaksanaan, sampai ke katakanlah evaluasi dan lain sebagainya. Bisa tolong tampilkan slide-nya? Oh, gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kalau saya itu terkait dengan PKMK, sebenarnya ini adalah PKM pertama saya yang saya bimbing dan lolos. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu saya belum ada anak saya yang lolos gitu ya. Dan kebetulan langsung ke PKMK kayak gitu. Eh, Slide selanjutnya. Nah, tadi sudah disampaikan atau disinggung Pak Kasan sebentar tentang tim saya. Jadi tim saya itu tim Kananga Odorata. Jadi judulnya itu modernisasi lampu cemprong Kananga Odorata Healing Light untuk mengurangi stres gitu ya dan meningkatkan kualitas tidur. Seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Kasan, sebenarnya kalau untuk PKM ini kita itu tidak harus satu fakultas ya, bahkan disarankan untuk lintas fakultas, lintas prodi, lintas angkatan juga, tetapi masih di dalam satu lingkup universitas, masih di Universitas Muria Kudus. Seperti yang bisa teman-teman lihat di layar, ini adalah tim saya yang lolos. Ketuanya itu ada Novia Arda Maftuha, kalau sekarang itu semester 3. Terus ada Maulida juga sama, semester 3, Karina juga semester 3. Karina itu semester 3 sama, Maulida ini kayaknya semester 5 kalau sekarang. Sama Daryl ini saya lupa, kayaknya semester 5 kalau nggak semester 3. Nah,
untuk komposisi tim ini itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman masing-masing ya. Misalnya kalau di tim saya, di tim Kanang Odorata ini, itu kan dia tentang pemanfaatan limbah serbuk kayu dan juga bunga kenanga supaya jadi lampu tidur kayak gitu. Di situ kami itu kan menjual suatu produk, maka yang kami butuhkan itu bukan hanya sekedar katakanlah efektivitasnya, tetapi juga mungkin hitung-hitungannya. Berapa sih harga untuk suatu produk itu bisa kami jual, bagaimana teknik marketing dan lain sebagainya. Maka di sini kami melibatkan dari PGSD dan manajemen. Kayak gitu. Selanjutnya, kalau bahas tadi itu apa namanya gimana sih Bu ceritanya kok bisa apa ya? Maaf, tolong slide sebelumnya. Kok bisa ini komposisinya tim komposisi apa ya? Susunan tim ya komposisi betul ya. Komposisi timnya kok bisa sih dari psikologi, PSC sama manajemen tadi sudah saya sampaikan. Tetapi sebenarnya untuk pembentukan ini sendiri, tim ini itu tuh nggak langsung kebentuk dari awal. Jadi pada awalnya itu idenya itu dari Novia dulu. Dia punya ide, saya mau bikin lampu Bu dari serbuk kayu yang tidak terpakai. Di Kabupaten Jepara itu kan seperti yang teman-teman ketahui itu kan banyak sekali mebel ya. Ada serbuk kayu yang nggak kepakai, terus dia kepikiran saya kayaknya pengen bikin lampu kayak gitu. Nah terus kebetulan waktu itu dia itu Daryl sama teman-teman psikologi lainnya itu juga join di PKM tapi masih belum punya ide kayak gitu. Makanya terus saya sarankan, oh yaudah ini aja gabung jadi satu, terus nanti cari satu lagi dari prodi lain kayak gitu. Makanya terbentuklah tim ini kayak gitu. Nah, kalau teman-teman merasa, Bu, saya belum punya ide, saya belum punya tim, dan lain sebagainya, tadi sudah disampaikan Pak Kasat, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman daftar dulu, nanti mengenai komposisi, struktur, dan lain sebagainya itu bisa kita katakanlah pikirkan bersama-sama ya. Jadi, bukan berarti kalian itu dari awal itu 100% di kalian semua, tetapi pasti kami sebagai dosen pendamping, fasilitator, itu juga akan memberikan kontribusi sesuai yang teman-teman butuhkan, kayak gitu. Slide selanjutnya, tolong. Nah, ini adalah produk dari anak-anak saya ya. Ini Kanang Odorata Healing Light, modernisasi lampu cemplong aromaterapi. Sebenarnya ide lampunya itu berasal dari teman-teman yang tadi, tim, tetapi untuk kenangannya itu sebenarnya idenya dari saya. Jadi waktu itu saya agak nyeplos sih, maksudnya, coba kalau kalian pakai kenangan itu loh, kenangan itu kan tidak terpakai, maksudnya bukan tidak terpakai sih, dia memiliki nilai jual ekonomis, tetapi nilai jualnya itu hanya digunakan sebagai bunga tabur ketika ziarah kuburan seperti itu. Coba kalian cari apakah memang kenanga ini memiliki efek-efek tertentu, karena setahu saya kenanga ini bisa kayak meredakan stres, terus membuat tubuh menjadi rileks dan lain sebagainya. Ternyata setelah teman-teman cari dari berbagai referensi, memang ada penelitian yang menyebutkan bahwa kenanga ini dia seperti tadi yang saya sebutkan ya, memang bisa meredakan stres karena dia membuat tubuh itu menjadi lebih rileks. Selain itu juga bisa mengusir serangga-serangga. Misalnya apa Bu? Misalnya nyamuk, jangkrik, terus apa ya? Pokoknya serangga-serangga yang menurut teman-teman itu mungkin mengganggu gitu ya. Tapi kalau mengusir mantan sih saya nggak tahu ya bisa apa enggak gitu. Oke. Jadi ini produk kami ya. Ini produk yang sudah jadi. Jadi ada lampunya di situ. Itu iya benar, bisa dibeli. Ini sebenarnya kami sudah promosi dan sudah dijual ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau PO, bisa menghubungi saya atau tim-tim saya yang tadi saya sebutkan di awal kayak gitu. Ini kita masih open PO ya. Kalau kemarin itu sebenarnya sempat jualan di ini juga Pak, apa namanya di TikTok, betul. Di TikTok itu harganya bisa sampai 20.000 loh. Saya juga heran, padahal kalau di luar offline gitu misalnya harganya itu 50.000, tapi di TikTok itu dia berani dengan harga segitu gitu. Nah ini nanti akan saya ceritakan lebih lanjut ya. Oke, jadi ini produk kami. Ada komposisinya tuh seperti ini, ada satu lampu, terus ada lilin aromaterapi di gelas itu, sama 2 lilin refill. Nah untuk 2 lilin refill ini warnanya itu macam-macam ya, tetap bentuknya juga macam-macam, tetapi esensialnya itu tetap Kananga Odorata kayak gitu. Tolong slide selanjutnya. Nah ini inovasi produk. Jadi kalau seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Kasan, kalau hanya sekedar nasi kucing, kalau di Solo itu terkenalnya gitu ya, semua orang itu bisa. Nggak perlu teman-teman katakanlah harus ada tingkatan pendidikan tertentu dan lain sebagainya. Nah, apa sih yang membuat TKM ini katakanlah menjadi sesuatu yang berbeda daripada yang lainnya? Itu adalah inovasi produknya. Seperti tadi yang saya sampaikan ya,
ini awalnya adalah mengadopsi lampu cemplong yang dulu itu digunakan sebagai alat penerangan utama. Tapi kalau sekarang sih kayaknya udah nggak ada ya. Ada pun mungkin diganti jadi lampu listrik kayak gitu. Bukan lagi pakai, kalau dulu kan pakai minyak, apa ya Pak? Minyak tanah kalau nggak salah. Iya, dulu pakai minyak tanah. Kalau sekarang ada pun mungkin diganti jadi lampu LED kayak gitu. Nah, dari sini itu anak-anak saya berpikiran atau katakanlah terpikirkan untuk membuat produk ini kenanga kayak gitu. Lampu cemprong, maaf, lampu cemprong Kananga Aldorata kayak gitu. Nah, lampu cemprong ini dimasukkan terus dinyalakan. Kalau daya tahannya itu ketika dinyalakan kurang lebihnya sekitar 2 jam kayaknya. Tetapi kalau saya rasa sih nggak perlu sampai 2 jam ya, 10 menit itu aja udah aromanya semerbak banget gitu di apa namanya di dalam ruangan. Pernah juga saya coba waktu di ruangan dosen itu sampai orang-orang itu pada horor sendiri karena kok baunya kenanga kayak gitu. Nggak tahu aja kalau ternyata itu adalah produk saya gitu. Oke, next selanjutnya. Ini adalah proses penyulingan. Jadi ketika teman-teman apa ya katakanlah komitmen untuk ke PKMK, produknya itu harus teman-teman sendiri yang buat. Jadi pernah waktu sosialisasi juga ada yang bertanya, gimana kalau misalkan ini tentang dia itu bikin apa ya? Saya lupa, kayaknya tentang boneka atau apa dan yang jahit itu bukan anggota PKM-nya sendiri itu gimana? Waktu sosialisasi sempat ditanyakan seperti itu ya, sosialisasi dengan LLBT. Kemudian dijawab bahwa tujuan adanya PKM ini adalah supaya mahasiswanya ini memiliki kemampuan yang katakanlah dibutuhkan juga untuk di masyarakat. Jadi kalau misalkan kok apa ya pembuatan produknya dilakukan oleh orang lain, lalu di mana kontribusi mahasiswanya kayak gitu. Makanya ini adalah proses penyulingan yang dilakukan oleh anak-anak saya pada waktu itu. Dan untuk proses penyulingan ataupun pembuatan lampunya itu tidak hanya terjadi 1-2 kali ya teman-teman ya. Ada beberapa kali proses yang harus dilakukan. Ada yang namanya trial dan error. Kalau teman-teman kemarin yang semester 1 belajar dengan saya ya di Psikologi Pendidikan, ada trial dan error, mencoba dan gagal, itu adalah suatu hal yang wajar. Jadi kalau misal teman-teman khawatir, nanti saya khawatirnya nggak berhasil, Bu, nanti saya khawatirnya tidak sesuai proposal, Bu, dan lain sebagainya. Itu tidak masalah. Tidak ada paksaan bahwa semuanya itu harus berjalan lancar, sukses 100%. Karena namanya kita masih belajar, teman-teman masih mahasiswa belajar, jadi wajar kalau ngalamin trial dan error itu kayak gitu. Nah, yang ditampilkan ini itu adalah proses penyulingan dari teman-teman Kananga Aldorata kayak gitu. Tolong slide selanjutnya. Nah, ini kreativitas produknya ya. Jadi tadi dari lampu cemprong tadi yang kuno yang dulu menyalakan lampunya itu pakai minyak tanah, terus sekarang itu mungkin pakai LED. Kami inovasinya itu adalah di lampunya ini. Jadi katakanlah dengan memanfaatkan sumber daya yang sebenarnya bisa kita temui dimanapun dan bahkan tidak terpakai. Serbuk kayu itu kan tidak terpakai ya. Kita bebas ngambil gitu loh. Bahkan sebenarnya serbuk kayu itu bisa jadi limbah juga. Limbah apa Bu? Limbah karena kalau dia serbuk kayu nggak dipakai di mebelan itu kan kadang dibuang, ada juga yang dibakar, itu jadi polusi, jadi limbah kayak gitu. Makanya kami teman-teman ini membuat produk dari limbah serbuk kayu sama dari kenanga itu tadi untuk menaikkan nilai jualnya, ekonominya gitu. Selanjutnya, nah ini kemasannya ya. Jadi kemasannya itu juga harus dipikirkan ya teman-teman ya. Jadi ketika menjual produk itu bukan hanya gimana produk ini bisa jadi, tetapi juga gimana produk ini itu bisa menarik minat ataupun katakanlah memiliki apa ya nilai jual dan lain sebagainya gitulah intinya. Jadi kardus ini juga inovasi juga ya, maksudnya kalau awalnya itu kan kadang rata-rata kita lihat aroma terapi lilin itu kan paling dibungkus plastik, tetapi kami di sini pakainya itu kardus kayak gitu. Selanjutnya, dan ini masih bisa dibeli ya, silakan kalau ada yang mau PO gitu. Selanjutnya, nah ini strategi pemasaran kami ya. Jadi seperti tadi yang disampaikan, sebenarnya memang ada tuntutan dari LLBT bahwa ada akun media sosial untuk mempromosikan suatu produk. Tetapi kami tidak langsung lantas berhenti di bagian itu saja. Kami juga memikirkan gimana sih caranya supaya produk ini tuh berhasil kayak gitu. Maksudnya ada beberapa masyarakat yang juga membeli dan menikmati. Nah, di sini ada melalui TikTok. Dan waktu itu saya ini nggak pernah pakai TikTok ya, tapi demi anak-anak saya yang tercinta ini terus saya download TikTok kayak gitu. Belalah setelah itu malah TikTok Shop itu di-ban kalau nggak salah. Ya udah akhirnya saya uninstall lagi TikToknya gitu. Tapi kalau untuk di Instagram sama Shopee ini masih berjalan ya, sama kalau PO secara pribadi atau lewat WhatsApp itu masih bisa kayak gitu.
Jadi strategi pemasaran ini juga harus teman-teman pikirkan. Kalau misalkan Bu, saya kok susah nih ya Bu kalau harus dengan strategi pemasaran dan lain sebagainya, silakan tadi yang saya sampaikan dan Pak Kasim sampaikan, ajak anggota di lain fakultas psikologi yang memang memahami hal ini, misalnya tadi dari manajemen atau katakanlah mungkin dari prodi akuntansi kalau teman-teman bingung dengan hitung-hitungannya, itu nggak apa-apa kayak gitu. Selanjutnya, nah ini dokumentasi kami ya. Ini kami sudah masuk ke media massa, terus kemarin juga ada review juga, ini proses-prosesnya sama jualannya kayak gitu. Selanjutnya, nah kelebihan sama kekurangan. Kalau kita bahas tentang kelebihan dan kekurangan itu pasti ya, pasti ada, nggak mungkin nggak. Yang namanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Tetapi kalau kita hanya fokus pada kekurangan, saya rasa kita tidak akan bisa mencapai apa yang kita inginkan atau kita tidak akan melampaui apa yang kita miliki saat ini. Maka teman-teman, saya sarankan fokus aja ke kelebihannya. Misal kelebihannya apa Bu? Tadi sudah disampaikan Pak Kasan, ada yang namanya rekognisi. Kalau sekarang tuh enak ada yang namanya rekognisi itu ya. Kalau zaman saya dulu mungkin nggak ada. Rekognisi itu apa Bu? Itu semacam kayak apresiasi bahwa teman-teman ini sudah berjuang dan bahkan sudah setara dengan universitas-universitas yang mungkin teman-teman impikan kayak gitu. Tapi apa ya namanya? Nyatanya ya kita berhasil kok bisa gitu loh maksud saya. Terus selain rekognisi juga pengalaman terutama ya. Nah, tadi disampaikan Pak Kasim juga dan saya selalu menyampaikan kalau di kelas itu ketika jadi mahasiswa itu jangan hanya jadi mahasiswa yang kupu-kupu kuliah pulang, tetapi kembangkan soft skill sama hard skill kalian. Kalau misalnya apa Bu? Misalnya dengan ikut PKN ini atau mungkin bisa jadi asisten dosen itu juga bisa. Tetapi ketika kalian sudah sampai di taraf PKN ini, berarti kalian sudah bisa membuktikan bahwa kalian ini juga sama kok dengan mahasiswa-mahasiswa dari universitas-universitas yang katakanlah mungkin UI, UGM, kayak gitu. Jadi itu adalah universitas besar yang mungkin masuk ke ranking dunia, berbeda dengan kita misalnya. Saya bukan bermaksud apa ya katakanlah mengecilkan atau gimana ya, tetapi ini menurut saya adalah salah satu pembuktian. Dan saya sebenarnya bangga sekali dengan tim saya ini bisa sampai lolos meskipun nggak sampai timnas, tapi menurut saya itu udah luar biasa banget ya. Terus jangan jadi mahasiswa kupu-kupu, intinya kayak gitu. Karena apa? Kalian itu masuk, katakanlah ada 5 kelas, ada 4 kelas, itu baru di sana universitas. Universitas lain gimana Bu? Pastinya lebih banyak lagi mahasiswa fakultas psikologi. Nah, kalian harus bisa membranding diri kalian. Apa sih yang bisa membedakan antara kalian sama mahasiswa-mahasiswa lain? Salah satunya ya melalui PKM ini. Ketika apa katakanlah kalian bisa berpartisipasi, alhamdulillahnya kok bisa sampai didanai, atau mungkin diberikan stimulan, atau mungkin malah bisa sampai ke timnas, itu pasti akan luar biasa sekali. Jadi bukan hanya untuk katakanlah memenuhi ijazah ya, tapi juga untuk meningkatkan kualitas diri teman-teman kayak gitu. Terus kalau kekurangan sih sebenarnya ada banyak, tapi ya saya rasa semuanya bisalah diatasi dengan solidaritas dari antar anggota tim kayak gitu. Terus apalagi ya? Kalau saran saya itu kalau nanti misal teman-teman lolos itu jangan sampai sistem kebut semaram. Misalnya ngupload bukti dan lain sebagainya itu tuh jangan cuman hari ini besok itu deadline, hari ini mulai ngupload ya. Itu pengalaman saya itu sangat tidak mengenakan. Padahal saya cuma satu kelompok aja itu bisa bikin begadang 2 hari loh. Bayangkan kalau misalkan pendampingnya teman-teman itu punya 8 kelompok, 5 kelompok, 3 kelompok. Itu akan susah banget kayak gitu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kasan, PKM ini strict. Meskipun teman-teman itu idenya bagus, tapi kalau tidak mematuhi aturan, ya tidak akan lolos kayak gitu. Maka sebaiknya kalau mengerjakan nggak cuma PKM sesuatu itu jangan sifatnya yang mendadak, tapi memang dirancang kapan sih mau mengerjakan dan lain sebagainya kayak gitu. Tolong next. Nah ini adalah jadwal yang ini bukan saya membuat jadwalnya ya, tetapi ini adalah jadwal yang dibuat oleh anak-anak saya sendiri. Jadi ketika saya minta ini kapan akan dilakukan, mereka membuat jadwal seperti ini supaya lebih mudah. Oh mungkin tanggal 23 Agustus saya harus ngapain, oh tanggal ini harus ngapain, hari ini harus ngapain, dan lain sebagainya. Jadi terstruktur, maju mundur pun juga tidak akan jauh, karena kita punya yang namanya target. Targetnya misal tanggal 1 sudah harus mulai jualan online, saya bisanya tanggal 2 Bu, ya tidak masalah. Atau mungkin
tanggal 31 Agustus Bu, saya saya malah harusnya 1 hari lebih awal. Ya tidak masalah, yang penting teman-teman punya target terstruktur kayak gitu. Selanjutnya, oke, saya rasa sudah selesai ya. Dan saya juga menambahkan bahwa kalau teman-teman nanti mulai membuat proposal dan lain sebagainya, sementara gunakan dulu yang 2023. Sama sih, saya ketika membimbing anak-anak saya ini juga sama, pakainya itu panduan yang 2020. 22, maaf, 2022. Karena pada waktu itu panduan 2023 belum ada kayak gitu. Tapi nggak masalah, paling itu penyesuaiannya itu nggak terlalu banyak sih, tidak yang sampai 108 derajat berbalik kayak gitu. Saya rasa cukup pemaparan dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Dinda selaku moderator ya Mbak ya. Oke, itu ideologi SDSI NSI sekolah saya sampaikan terima kasih. Atau yang selanjutnya yaitu nanti yang bisa bertanya bisa dulu. Oke, terima kasih Mbak Dinda. Buat teman-teman semua tetap semangat ya. Intinya mulai dulu gitu. Ambil satu langkah dulu, mulai itu bukan berarti mengakhiri ya, memang harus diakhiri sih, tetapi yang penting itu dimulai dulu gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kami persilakan. Saudara Ni Amudeki, kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya dari moderator. Eh, Tadi juga sudah disampaikan begitu lengkap dari materi pertama dari Bapak Hasan, kemudian yang kedua juga ditambahkan juga lengkap sekali dari Gus Vivit. Mungkin sekarang saya mau sharing bahwa tahun ini saya mendapatkan pendanaan. Nanti seperti apa mekanisme yang sudah saya lalui. Nanti selama mungkin 10 menit ke depan, nggak usah lama-lama, saya mau sharing sedikit gitu. Nah, di sini sesuai dengan judul kita itu lagi fokus dengan program kreativitas mahasiswa. Yang paling utama di sini adalah kreativitasnya. Di mana kreativitas mahasiswa di sini yang sedang dilombakan dari seluruh mahasiswa Indonesia. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa PKM ini itu merupakan ajang paling bergengsi se-Indonesia seperti itu. Karena kita mempunyai kesempatan yang sama untuk berkompetisi dengan teman-teman mahasiswa seluruh Indonesia seperti itu. Jadi kita bisa menguji seberapa jauh kita dibandingkan dengan teman-teman kita yang di luar sana seperti itu. Next. Nah,
Ini mungkin sedikit bahwa saya di tahun dari tahun ke tahun ya. Ini saya saat ini eh, mungkin saat ini kan saya berada di semester 5. Saya masuk kuliah itu tahun 2021 ya kan. Nah, eh, di sini juga saya membaginya dari beberapa fase gitu ya. Fase yang pertama itu tentang bagaimana teman-teman bisa mendapatkan ilmu tentang apa itu PKM seperti itu. Yang kedua baru penyusunan. Yang ketiga itu lolos pendanaan pelaksanaan PKM. Yang keempat itu masuk PIMNAS. Kemudian yang kelima nanti fase juara. Dan dari tahun pertama saya masuk kuliah, ini sesuai dengan teman-teman yang semester 1 sekarang, di mana semester 1 dulu saya mengikuti sosialisasi PKM gitu. Sama seperti ini online, saat itu pematerinya Mbak Elvira tadi itu. Di situ juga muncul motivasi untuk ikut begitu. Kemudian di tahun berikutnya, tahun 2022, di semester kedua, saya mencoba untuk ikut PKM dengan ada 2 proposal. Yang saat itu saya fokus satu sebagai ketua dan satunya sebagai anggota. Karena penting sekali untuk memperbanyak ini ya, banyak pengalaman. Jadi teman-teman kalau bisa apa ya, membangun jejaring gitu. Tidak hanya dengan teman satu angkatan, bisa juga dengan kakak tingkat. Yang di tahun 2022 ini saya yang sebagai ketua itu juga ngajak dari kakak tingkat begitu. Kemudian yang anggota juga saya diajak dari kakak tingkat. Kemudian yang tahun 2023, oh sebentar gini, yang tahun 2022 ini saya mengajukan gitu kan, tapi belum lolos pendanaan. Kemudian pastikan terjadi ini ya, kalau sudah merasa berusaha keras tapi tidak lolos, apakah semangat itu bakal turun atau masih ada dan bisa diteruskan, kembangkan. Dan itu saya coba lagi di tahun 2023 karena apa ya, tidak ada yang, jangan sampai motivasi teman-teman itu surut gitu. Misal di tahun 2021 itu sekedar ikut sosialisasi seperti ini, kemudian di tahun 2022 ada workshopnya. Nah di tahun 2023 kemarin kebetulan ada perwakilan yang diundang, ada kayak semacam sosialisasi seperti ini, workshop juga dari UNIF, itu mendatangkan 2 pemateri, dari yang satu dari ITS, jurusan ITS, yang satu dari UGM, dan di situ jadi ada wawasan lebih gitu, dan situ yang menjadi motivasi. Kemudian di tahun 2023 ini ada sedikit perubahan pada tahun sebelumnya, yang mana di tahun 2023 ini saya melakukan berbagai hal. Pertama, judul yang kemarin ditolak di tahun 2022, coba saya kembangkan untuk 2023. Kemudian saya juga mencoba judul baru, gitu kan, dengan kayaknya kuncinya seperti ini. Coba saya olah lagi seperti apa, gitu, dan saya ajukan. Dan juga karena tadi ya, jejaring itu penting sangat teman-teman. Saya juga diajak sama teman saya yang dari Fakultas Hukum jadi anggota di PKM-nya untuk proposalnya seperti itu. Dan dari sini ada satu alhamdulillah yang lolos, dan kebetulan saya di situ sebagai ketuanya. Ini judul yang baru yang saya coba, bukan yang apa ya, upgrade dari yang semester yang tahun 2022 gitu. Nah di sini bisa saya katakan di sini sampai di fase ketiga. Kemarin ada pengumuman timnas, tapi sayangnya belum sampai gitu ya di fase keempat. Mungkin apakah nanti tahun 2024 masih ada semangatnya atau tidak seperti itu. Ini juga bisa jadi motivasi teman-teman juga yang sudah pernah lolos. Harusnya kalian sudah tahu ini, kalau kalian buat proposal lagi tuh, oh seperti ini gitu loh. Jadi ya itu semua kembali ke teman-teman ya, mau seperti apa seperti itu. Nah, kalau berbicara tentang PKM sendiri, kalau saya gambarkan seperti ini ya, bahwa di sini teman-teman mau masuk ke fase proposal, penyusunan proposal.
Di sini tidak saya tulis berapa bulan karena sebenarnya itu ide itu banyak sekali. Coba disaring mana yang bagus, kemudian nanti disaring jadi sebuah proposal. Kemudian nanti kalau proposal ini sudah disubmit, itu nanti bisa lolos PKM. PKM ini biasanya 5 bulan. Dan info bagusnya teman-teman, ini PKM itu dilaksanakan ketika selesai di semester genap. Jadi ketika teman-teman sedang liburan, di situ ada waktu yang luang untuk melakukan PKM ini, seperti itu. Kemudian setelah itu ada PIMNAS dari pengumumannya itu ada kalau yang kemarin saya lihat mungkin 2 mingguan gitu, 2 atau sampai 3 mingguan. Nah, untuk penyusunan proposal sendiri, sebenarnya alurnya seperti ini kalau saya gambarkan ya. Yang pertama ada panduan. Teman-teman harus memahami betul apa itu panduannya, seperti apa. Karena seperti yang disampaikan Pak Hasan tadi, setiap tahun ada upgrade, ada penyesuaian gitu. Bahkan kalau bisa teman-teman itu jangan mempelajari satu panduan. Dan kadang panduannya itu munculnya itu mendekati hari H submit. Kalau bisa teman-teman saat ini mungkin bisa menggunakan panduan yang tahun sebelumnya. Kemudian nanti ketika panduan yang baru muncul, kemudian teman-teman bisa melakukan komparasi. Oh, di panduan tahun sebelumnya seperti ini, tahun yang selanjutnya seperti ini. Bahkan sekecil titik saja itu coba diperhatikan, karena itu sangat berpengaruh gitu. Kemarin soal panduan itu benar-benar jangan sampai ada satu huruf saja yang terlewat gitu untuk dibaca. Misal di tahun 2021 itu namanya PKM penelitian dari sosial humaniora. Penelitian sosial humaniora. Kemudian di tahun 2023 ini semua diganti jadi riset gitu. Sekecil itu pun juga berpengaruh seperti itu. Kemudian ketika teman-teman sudah memahami panduan, teman-teman bisa brainstorming ide apa yang bisa teman-teman pakai, kemudian itu disusun proposalnya, dan yang paling penting juga setelah proposal itu jadi harus ada check and recheck proposal. Ini harus terus berulang kali gitu. Jangan sampai proposal itu cuma sekali dicek gitu. Karena salah koma saja itu terkadang bagi mereka ini sudah sudah kesalahan fatal gitu. Karena gini gambarannya teman-teman. Kalau tadi yang disampaikan Pak Hasan, ada seluruh Indonesia proposal itu ada 30.000, bahkan pernah sampai 70-an ribu. Nah, otomatis untuk menyeleksi sebanyak ini itu tidak mungkin bisa menyeluruh gitu ya. Pasti mereka yang pertama dicari adalah di titik mana ada kesalahan yang bisa terlihat gitu. Jadi proposal itu jangan sampai ada sebuah kesalahan sekecil apapun gitu, biar itu bisa lolos nanti. Kemudian setelah itu ada nanti seleksi internal, kemudian bisa submit. Nah, di sini yang agak tidak kelihatan gitu, bahwa setelah submit itu sebenarnya teman-teman bisa menyusun proposal untuk tahun berikutnya. Nah, kemarin cerita dari yang mungkin yang dari luar itu mereka bahkan ketika sudah submit, mereka sudah bodo amat dengan yang sudah submit gitu. Mereka mencoba untuk menggali ide lagi, kemudian disusun sehingga ketika ada tahun berikutnya mereka sudah punya banyak ide untuk disubmit. Bahkan ada yang pernah bercerita 1 tahun itu bisa submit ada 7 proposal, ada yang 8 bahkan 1 orang gitu. Nah, nanti kalau lolos semuanya bagaimana? Nanti itu ada prosedurnya, nanti bisa dipahami sendiri teman-teman. Nah, karena di sini kuncinya kita itu sebagai yang sudah ikut dan lolos gitu ya. Mungkin saya mau ngasih sedikit gambaran ke teman-teman bahwa ada beberapa kunci yang untuk di tahap penyusunan proposal sampai proposal itu kayak punya potensi besar gitu, itu ada beberapa hal. Yang paling pertama itu tentu motivasi gitu. Motivasi itu sangat penting, di mana mungkin teman-teman sudah ada yang pernah punya motivasi ya dari dulu, dari tahun-tahun sebelumnya, atau mungkin baru saat ini nanti muncul motivasi, saya mau ikut, motivasinya tergantung apa, seperti itu dijaga betul motivasinya. Kalau bisa motivasi ikut PKM ditulis, biar ketika lagi malas itu, ingat dengan motivasi itu sendiri. Kemudian yang kedua, panduan itu penting.
Eh, Mungkin di tahun-tahun sebelumnya Pak Hasan sering bilang kalau panduan itu jadikan kitab suci gitu, karena panduan itu sangat begitu penting gitu ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Sekecil titik koma pun itu sangat berarti, jangan sampai kita lengah sekecil apapun gitu. Bahkan penyusunan apa biodata nanti ada di tanggal pengesahan, tanggal, bulan, tahun itu apakah pakai huruf atau pakai angka itu juga berpengaruh. Kalau misal 10 Oktober 2023, kalian tulis pakai angka atau huruf itu juga berpengaruh, tergantung di pertemuan seperti apa, gitu. Kemudian kunci utama yang biasanya sering mudah banget untuk lolos itu ada dua, yaitu tema baru yang kuncinya ketika teman-teman coba search itu di Google itu belum pernah ada. Yang kedua, tema-tema lokal biasanya itu berpotensi untuk lolos gitu. Seperti ide yang saya ajukan di tahun ini yang lolos itu menggunakan tema lokal, mengangkat dari ajaran Sunan Muria yang dipadukan dengan apa teori-teori psikologi seperti itu. Kemudian komunikasi dengan tim itu penting, juga dengan dosen pendamping. Nah, di sini eh, pentingnya memilih tim itu harus dilakukan dengan cermat juga ya. Jangan sampai asal-asalan, jangan sampai asal milih gitu. Itu juga penting gitu. Dan dengan dosen pendamping juga perlu kalian dekat dengan siapa, mending ke dosen yang kalian dekati biar nanti kalau ada apa-apa lebih enak untuk komunikasinya seperti itu. Nah, ini mungkin saya mau jelasin sedikit ya, secara garis besar dari perbedaan jenis-jenis dari PKM itu sendiri. Yang ini kemarin saya dapatkan pas ada workshop dari UNIF, dari dosen ITS dan IGM, yang mana ini dua-dua ya, dua rangkap gitu, satu rangkap itu ada dua. Yang pertama riset sosial humaniora dan eksakta, ini sesuai rumpun bidang ilmu. Kalau kita psikologi sudah jelas, ini pasti kita arahnya ke RSH. Makanya tadi kenapa kok di psikologi yang 12 lolos, 8 atau berapa itu RSH semua. Karena bisa dibilang kalau di UMK katanya yang jagonya RSH itu ya psikologi gitu. Nah, peluang terbesar psikologi untuk lolos ya pertama di RSH ini. Kalau eksakta, eh, kita tidak bisa mungkin kalau jadi ketuanya tidak bisa. Tapi kalau nanti ada kaitannya dengan psikologi mungkin kita bisa, tapi mungkin jadi anggota itu bisa. Kemudian eh, pengabdian masyarakat dan penerapan iptek. Ini sama rumpunnya, yaitu dengan mitra seperti ini. Mitra itu eh, punya masalah gitu. Misal ada sebuah lembaga ya, kita sebut aja lembaga atau apa ya, ya lembaga lah gitu. Tapi perbedaannya di sini, kalau yang pengabdian masyarakat itu non profit, kalau yang penerapan iptek itu profit. Kalau yang pengabdian masyarakat, contohnya ada lembaga sosial apa gitu. Nah, di situ ada sebuah permasalahan dan kita datang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di situ tidak ada unsur profitnya. Nah, kalau penerapan iptek itu biasanya lebih ke eh, mitra yang sudah punya usaha gitu. Misal kemarin ada sudah punya usaha jamur, kemudian biar ini semakin tinggi, profitnya semakin besar, kita menerapkan sebuah teknologi yang akhirnya kita membantu mitra. Intinya seperti itu. Di pengabdian masyarakat dan penerapan iptek itu kita membantu permasalahan mitra seperti itu. Nah, kalau karsa cipta dan karya inovatif ini lebih ke arah teknologi ya. Kalau karsa cipta itu kalian mencoba untuk eh, mengembangkan ide-ide yang baru yang belum pernah ada. Kalau yang karya inovatif, mengembangkan apa yang sudah pernah ada, gitu. Mungkin nanti teman-teman bisa cari lebih detailnya seperti apa. Kalau di karya cipta dan karya inovatif ini biasanya lebih ke anak-anak yang teknik ya, mereka yang paham seperti itu. Tapi kalau teman-teman yang di psikologi ini paham tentang teknologi dan mampu juga tidak masalah, karena di sini sepertinya tidak ada keharusan sesuai dengan rumpun ilmunya gitu. Nah, nanti bisa dicek kembali. Nah, kemudian yang paling beda, ini ada video gagasan konstruktif, lebih kayak membuat video. Kalau teman-teman yang suka membuat video, jadi arahnya ke sini gitu. Kemudian
wirausaha, asal pun wirausahanya kreatif, nah itu ke sini maksudnya nanti. Seperti tadi, kalau di psikologi ada banyak ya tadi yang lolos wirausaha itu. Mungkin nanti teman-teman bisa belajar dari kakak-kakak yang sudah pernah lolos di wirausaha kreatif ini. Kemudian yang dua terakhir ini yang insentif, bukan pendanaan. Artikel ini itu seperti artikel jurnal, kemudian yang harus kita tulis tuh, teman-teman, ini kayak mungkin teman-teman punya hayalan yang tinggi, tapi itu coba ditulis gitu loh. Contoh Indonesia maju tentang apa gitu, tentang pengelolaan. Saya mau Indonesia itu di setiap kotanya ada bandara misal. Nah itu gimana? Coba ditulis aja semua. Nah nanti bisa jadi dimasukkan ke ini GFT seperti itu. Yang sifatnya itu besar. eh Ya walaupun ini kan futuristik ya, sangat kalau Indonesia yang benar-benar masih seperti apa gitu. Nah mungkin seperti itu singkat dari saya aja, gak usah lama-lama. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Itu. Silakan kamu. Ulangi. Sekarang kita sudah di penghujung acara. Jadi penyampaian sebelum acara ini itu diharapkan kalau mengikuti acara sosialisasi pertujuan hari ini, nah kita Universitas Dua Kudus khususnya Fakultas Psikologi memiliki minat yang tinggi untuk mengikuti PKN. Dan diharapkan pada tahun ini dapat lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.